Halo semuanya, kembali lagi di sesi belajar bareng Stata. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan label pada suatu variabel yang sudah dibuat dalam Stata. Ada dua materi pokok yang akan kita bahas. Pertama adalah apa itu label dari sebuah variabel, dan yang kedua adalah bagaimana cara menambahkan label pada suatu variabel. Langsung saja. Yang pertama, label itu adalah keterangan dari suatu variabel. Kalau dari sini teman-teman lihat variabelnya, kebetulan kan nama dari variabel itu mudah diidentifikasi. Misalkan di sini ada asal. Nah, ini maksudnya asal alamat tempat tinggalkah atau asal domisili atau bagaimana? Itu kita nggak tahu. Jadi seandainya tidak ada label, kita akan sulit untuk tahu asal ini apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan usia, tentu ini lebih gampang ya diketahui. Kalau pendidikan, nah pendidikan ini maksudnya apakah pendidikan yang sudah ditempuh saat ini atau pendidikan yang yang apa namanya yang sudah ditamatkan gitu ya. Jadi itu situasi yang berbeda. Misalkan saya lagi S2, sedang menempuh pendidikan S2. Kalau misalkan ditanyakan apa pendidikanmu, bisa jadi nanti masyarakat bingung apakah eh, maksudnya ini pendidikan yang sedang dijalankan atau pendidikan yang sudah ditamatkan seperti itu. Jadi sebaiknya harus diisi keterangan pendidikan ini maksudnya apa. Nah, itu adalah tujuan dari variabel label atau label dari suatu variabel. Jika teman-teman menganalisis data sekunder, misalkan data dari instansi lain, tentu biasanya nama variabelnya itu berupa kode-kode, misalkan CD1319 atau kode tertentu. Nah, tentu kita nggak akan tahu CD1319 ini variabel apa sih misalkan gitu. Karena itu kita perlu nama dari variabel atau keterangan tambahan dari satu variabel. Nah, keterangan tambahan dari satu variabel itulah di Stata namanya label variabel. Kalau misalkan kita lihat, coba kita lihat di sini kita bisa tambahkan. Nah, kalau kita perlebar teman-teman, di sini variabel label atau label dari satu variabel sebenarnya sudah berisi. Misalkan variabel yang namanya nama variabelnya itu asal, itu keterangannya dari daerah mana Anda berasal. Nah, dari daerah mana Anda berasal inilah yang namanya label. Kalau usia, berapa usia berdasarkan ulang tahun terakhir? Nah, ini sudah lebih jelas ya teman-teman. Termasuk juga pendidikan. Kalau misalkan variabel pendidikan, di sini labelnya adalah pendidikan terakhir yang berhasil Anda tamatkan. Jadi, pendidikan terakhir yang sudah dapat ijazah, itu yang dimasukkan ya teman-teman. Jadi, bukan pendidikan yang sedang ditempuh. Itu jadi akan lebih jelas apa maksud dari variabel ini. Di sini kalau kita ke bawah, kebetulan variabel yang kita gunakan di datasetnya ini sudah cukup lengkap, ada label dari variabel, tapi ada variabel-variabel baru, misalkan pada video sebelumnya kita membuat kategori usia atau kategori usia tambahan yang jenis kedua kategorinya. Ini kan belum isi label. Lalu gimana cara membuat label? Nah, ini kita akan lanjut ke pembahasan di sesi berikutnya, yaitu cara menambahkan label pada suatu variabel di Stata. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau di sini kita klik variabelnya, misalkan akses layanan. Di properties di bawah ini teman-teman bisa melihat name-nya, nama variabelnya adalah akses underscore layanan. Labelnya adalah ini, apakah mengakses layanan PPIA, type-nya itu float. Nah, ini adalah beberapa keterangan. Di sini teman-teman nggak bisa langsung edit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketik keyboard, dia nggak akan bisa diedit. Nah, karena itu, sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan komen atau bisa menggunakan menu langsung. Karena komennya itu terlalu ribet, jadi kita belajar yang paling cepat saja, teman-teman. Karena kalau di analisis data, untuk pemberian label ini nggak begitu
eh, apa namanya tidak begitu penting sekali. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Jadi eh, karena itu kita pakai cara yang paling mudah, paling cepat sehingga pekerjaan kita jadi lebih efektif. Caranya, teman-teman harus buka di data editor. Data editor ini bisa dengan komen edit, atau bisa dengan mengklik data editor toolbar yang di atas. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan komen, kita misalkan komen edit lalu enter. Nah, di sini kita akan bisa melihat variabel-variabel yang sudah kita buat. Kalau kita lihat di sisi kanan, ini ada variabel dan juga variabel properties. Perbedaannya, di sini teman-teman bisa menampilkan dan juga sekaligus bisa mengedit. Seandainya misalkan ada label yang salah, jadi teman-teman bisa edit langsung di sini. Nah, ini misalkan apakah akses layan PPIA, jadi teman-teman bisa langsung edit. Perbedaannya dengan yang tadi ini kita nggak bisa edit karena ini masih dalam bentuk analisis ya, analisis view, nggak di data editornya. Jadi kita buka dulu data editor seperti ini. Nah, kita ingin menambahkan label baru di satu variabel yang baru yaitu kategori usia. Teman-teman caranya tinggal klik dulu variabel yang ingin ditambahkan, lalu tinggal ditambahkan keterangannya atau labelnya. Misalkan kategori usia responden dalam bentuk tahun seperti itu. Tinggal diketik langsung ditambahkan. Begitu juga dengan variabel baru yang kedua, misalkan kategori usia jenis kedua. Nah, ini jadi kita bisa buat beberapa kategori variabel untuk variabel usia ini. Ada usia yang pengelompokannya misalkan kurang dari 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 dan seterusnya. Kalau dari WHO itu bisa jadi pengelompokan usianya beda. Misalkan dari yang dibilang anak-anak, remaja, dewasa, lansia, definisinya WHO dengan definisi dari Kementerian Kesehatan bisa jadi berbeda. Nah, jika teman-teman tidak tambahkan label seperti ini, kategori usia responden ini menurut siapa sih? Nanti teman-teman akan bingung harus buka satu-satu datanya. Jadi, dengan label ini teman-teman akan bisa lebih efektif. Nah, setelah teman-teman ketik labelnya yang sesuai, teman-teman tekan enter. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kategori usia yang tadi tidak isi label, sekarang sudah isi label, teman-teman. Kalau kita lihat di bagian variabel ini, variabel properties, ini juga sudah isi ya, teman-teman ya. Dan bagusnya kalau Stata, teman-teman juga menggunakan cara manual yang tadi, menggunakan klik dan menu-menu, teman-teman juga akan terekam secara otomatis komen statanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat label satu variabel, komennya adalah label variabel, lalu selanjutnya adalah nama variabelnya apa, lalu kita isi tanda petik, dan di dalam tanda petik itu adalah nama labelnya. Jadi boleh-boleh aja teman-teman, kalau kalian lebih suka menggunakan komen, bisa hafalkan komen statanya, yaitu label variable, lalu nama variabelnya, dan selanjutnya adalah tanda petik, di mana di dalam tanda petik itu ada keterangan atau label dari satu variabel. Atau dengan menggunakan cara tadi boleh diklik satu-satu hingga kita bisa mengeditnya secara manual. Baik teman-teman, mungkin demikian untuk sesi kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.